Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami, yaitu praktikum 2, penentuan nilai percepatan gravitasi atau G melalui gerak jatuh bebas. Adapun asisten percobaan kami, yaitu Kak Yuli Astriani. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan, stambuk A221-20068. Saya Ani Batu, stambuk A221-20110. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadiansa, stambuk A22120063. Perkenalkan, nama saya Nur Aksani, stambuk A221-20101, kelas C, Prodi Pendidikan Biologi. Yang pertama, tujuan percobaan, yaitu mahasiswa mampu menentukan besar percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan, yaitu 1. Laptop digunakan sebagai media untuk menginstal aplikasi virtual lab. Yang kedua, aplikasi virtual lab digunakan untuk melakukan praktikum secara daring, dan dari sinilah kita akan memperoleh hasil data-data percobaan. Yang ketiga, pena atau ballpoint. Alat ini digunakan untuk mencatat hasil-hasil data percobaan. Yang keempat, lembar kertas digunakan sebagai media untuk mencatat hasil-hasil data percobaan. Yang ketiga adalah dasar teori. Gerak jatuh bebas merupakan salah satu gejala alam yang dipelajari dalam fisika. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dengan arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, atau V0 sama dengan 0. Peristiwa gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, sehingga nilai percepatan benda pada saat mengalami gerak jatuh bebas adalah mendekati nilai percepatan gravitasi bumi. Nilai percepatan gravitasi berkisar antara 9,7 meter per sekon kuadrat sampai 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka semakin kecil percepatan gravitasinya. Selanjutnya, praktikum ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran teori, sedangkan teori digunakan untuk memandu jalannya sebuah praktikum. Adapun prosedur kerja yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, mendownload aplikasi Virtual Lab. Selanjutnya, membuka aplikasi Virtual Lab untuk percobaan gerak jatuh bebas. Tampilan aplikasi Virtual Lab untuk percobaan penentuan nilai percepatan gravitasi atau G melalui gerak jatuh bebas akan terbuka. Pada percobaan akan dilakukan 2 kali perlakuan, yaitu menggunakan bola pejal atau solid dan menggunakan bola berongga atau hollow. Untuk pada bola pejal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengatur posisi detektor dan laser pertama dan kedua sesuai tabel LKM. Nah, kemudian kita melepaskan bola tersebut, kemudian mengamatinya dengan mencatat pertunjukan waktu setelah bola itu melewati detektor kedua. Kemudian mengulangi untuk data kedua sampai ke 6 dan mencatat kembali penunjukan waktunya. Kemudian menghitung nilai percepatan gravitasi atau G untuk setiap data. Nah, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diamatinya pada lembar LKM. Untuk bola berongga atau hollow, yang harus dilakukan adalah pertama, mengganti jenis bola yang digunakan menjadi bola berongga. Kemudian, mengatur posisi detektor dan laser pertama dan kedua sesuai tabel yang berada di LKM. Kemudian, kita melepaskan bola tersebut, kemudian mengamatinya dengan mencatat pertunjukan waktu setelah bola tersebut melewati detektor kedua. Kemudian, mengulang untuk data kedua sampai ke 6 dan catat hasil kembali yang didapatkan. Kemudian, mengamati nilai percepatan gravitasi untuk setiap perlakuan. Kemudian, membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan di lembar LKM. Yang berikutnya adalah hasil pengamatan. Dari percobaan yang kami lakukan didapatkan hasil seperti berikut. Yang pertama yaitu bola pejal atau bola solid. Pada perlakuan
perlakuan ini dilakukan 6 kali percobaan dengan menggunakan H1 yang tetap yaitu 0 dan H2 yang berubah. Dan pada percobaan ini yang dihitung adalah T atau lama waktu yang dibutuhkan sebuah bola tersebut untuk mencapai titik H2. Untuk ketinggian pertama yaitu 0,3 meter didapatkan waktu sebesar 0,24 second. Yang kedua yaitu 0,4 meter didapatkan waktu selama 0,28 second. Yang ketiga 0,5 meter lama waktunya 0,32 second. Yang keempat 0,6 meter lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,34 second. Yang kelima adalah 0,7 meter didapatkan lama waktu sebesar 0,38 second. Dan yang keenam adalah 0,8 meter didapatkan waktu sebesar 0,40 second. Adapun cara untuk menghitung nilai percepatan gravitasi atau G akan dibahas pada bagian analisis data. Yang kedua adalah bola berongga atau hollow. Pada perlakuan ini dilakukan 6 kali juga percobaan di mana H1-nya adalah tetap yaitu 0 dan H2-nya yang berubah. Untuk percobaan ini sama, yang dihitung adalah lama waktu yang dibutuhkan benda tersebut sampai kepada ketinggian yang kedua. Untuk perlakuan pertama yaitu 0,3 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,30 second. Yang kedua adalah 0,4 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,36 second. Yang ketiga adalah 0,5 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,43 second. Yang keempat adalah 0,6 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,47 second. Yang kelima adalah 0,7 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,54 second. Dan yang keenam adalah 0,8 meter, lama waktu yang dibutuhkan adalah 0,58 second. Adapun untuk menghitung besar percepatan gravitasinya atau G, sama akan dibahas pada bagian analisis data. Yang berikutnya adalah bagian analisis data. Pada bagian ini kita akan menghitung besar percepatan gravitasi atau G pada masing-masing perlakuan di percobaan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini yaitu G sama dengan 2H per T kuadrat. Yang pertama adalah bola pejal atau solid. Dari masing-masing perhitungan, nilai percepatan gravitasi atau G yang didapatkan adalah pada perlakuan pertama didapatkan nilai percepatan gravitasi G sama dengan 12 meter per second kuadrat. Yang kedua G sama dengan 11,4 meter per second kuadrat. Yang ketiga adalah 10 meter per second kuadrat. Yang keempat adalah 10,9 meter per second kuadrat. Yang kelima adalah 10 meter per second kuadrat. Dan yang keenam adalah 10 meter per second kuadrat. Yang kedua adalah bola berongga atau hollow. Dari masing-masing percobaan didapatkan nilai percepatan gravitasi atau G adalah seperti berikut. Yang pertama, G sama dengan 6,7 meter per second kuadrat. Yang kedua, G sama dengan 6,7 meter per second kuadrat. Yang ketiga adalah 5,6 meter per second kuadrat. Yang keempat, G sama dengan 5,4 meter per second kuadrat. Yang kelima, G sama dengan 4,8 meter per second kuadrat. Dan yang keenam, G sama dengan 4,8 meter per second kuadrat. Adapun pembahasannya, yang pertama, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda dengan arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Yang kedua, tujuan dari percobaan ini yaitu agar mahasiswa mampu menentukan besar percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, dari hasil pengamatan percobaan dilakukan perhitungan untuk mencari percepatan gravitasi pada setiap perlakuan. Yang keempat, berdasarkan literatur, nilai rata-rata percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8. Yang kelima, dari hasil percobaan, nilai ini tidaklah sesuai, hanya saja mendekati nilai pada literatur. Yang keenam, kesalahan-kesalahan bisa terjadi karena adanya kesalahan dari pengamat saat mengamati atau menentukan titik ketinggian benda. Bisa juga karena kurangnya ketelitian dalam mencari nilai percepatan gravitasi itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan.
Jadi gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh pada benda dengan arah vertikal dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Gerak benda dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga nilai percepatan benda yang mengalami gerak jatuh bebas adalah mendekati nilai percepatan gravitasi bumi. Nilai gravitasi yang kami peroleh dari hasil perhitungan yaitu pada bola pejal perlakuan pertama, nilai gravitasinya yaitu 12 meter per sekon pangkat 2. Pada perlakuan kedua, nilai gravitasinya yaitu 11,4 meter per sekon pangkat 2. Pada perlakuan ketiga, kecepatan yang didapatkan yaitu 10 meter per sekon pangkat 2. Pada perlakuan 4, 5, dan 6 diperoleh percepatan gravitasi berturut-turut yaitu 10,9 meter per sekon pangkat 2, terus 10 meter per sekon pangkat 2, terus 10 meter per sekon pangkat 2. Pada bola berongga, perlakuan pertama dan kedua nilai gravitasinya sama yaitu 6,7 meter per sekon pangkat 2. Pada perlakuan ketiga, nilai percepatan gravitasinya yaitu 5,6 meter per sekon pangkat 2. Pada perlakuan 4, 5, dan 6 nilai gravitasinya berturut-turut yaitu 5,4 meter per sekon pangkat 2, 4,8 meter per sekon pangkat 2, dan 4,8 meter per sekon pangkat 2. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembuatan laporan kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.